Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevi Rininda Asriningpuri. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Seni Rupa di Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan best practice yang sudah saya buat. Materi yang saya ambil adalah menganalisis ragam hias. Hal yang menjadi alasan saya memilih pembelajaran ini adalah situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Latar belakang dari praktik pembelajaran ini adalah peserta didik kelas 10 belum mampu dalam menganalisis ragam hias. Hal ini tampak pada kemampuan dasar peserta didik dalam pemahaman terhadap materi analisis ragam hias yang masih rendah. Hal ini sangat penting untuk dibagikan karena berdasarkan praktik pengalaman pembelajaran yang dilakukan banyak perubahan sikap pada peserta didik yang berdampak pada proses pembelajaran sikap yang terjadi pada peserta didik seperti: pertama, peserta didik tidak aktif dalam kegiatan menganalisis ragam hias. 2. Peserta didik kurang aktif bertanya. 3. Peserta didik malu untuk menyampaikan hasil analisis ragam hias. 4. Peserta didik terlihat lesu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 5. Peserta didik tidak fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya keaktifan peserta didik dalam kegiatan diskusi kelompok. Selain itu, kurangnya penggunaan feedback dalam kegiatan pembelajaran, kurangnya pemanfaatan media pembelajaran, dan kurangnya penerapan model pembelajaran inovatif di kelas dalam proses pembelajaran. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah sebagai peneliti, yaitu meneliti tentang permasalahan yang terjadi selama proses pembelajaran mengajar di kelas dan menyelesaikan masalah khusus pembelajaran yang dihadapi. Tentunya ada tantangan yang terjadi untuk pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Siapa saja yang terlibat? Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, maka beberapa tantangan yang dihadapi adalah: masih ada peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi karena peserta didik yang dominan lebih pandai dan pintar yang banyak menyelesaikan diskusi kelompok tersebut. 2. Masih ada peserta didik yang belum percaya diri untuk mempresentasikan hasil laporannya di depan kelas. 3. Menganggap peserta didik belajar menganalisis ragam hias itu sulit, sehingga membuat peserta didik lesu dalam menerima pembelajaran. Yang terlibat dalam kegiatan ini adalah peserta didik, teman sejawat, dan kepala sekolah. Tantangan itu menyebabkan pendidik harus melewatinya dengan berbagai cara seperti menerapkan media yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik serta model pembelajaran yang mendukung. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana proses? Siapa yang terlibat? Dan apa yang sumber daya materi yang diperlukan untuk melakukan strategi ini? Pertama, saya lebih intens lagi dalam membimbing peserta didik yang belum memahami tugas yang akan dilakukan agar peserta didik yang masih pasif dalam kegiatan diskusi dapat berperan aktif di kelompok. Saya mendampingi dan memberikan contoh kepada peserta didik, baik individu maupun kelompok, bagaimana cara mempresentasikan hasil laporan kelompok dan tetap memberikan semangat dan apresiasi kepada peserta didik atau kelompok yang sudah tampil. Pada kegiatan pendahuluan pembelajaran, saya memberikan motivasi dan apresiasi bisa membuat peserta didik lebih bersemangat dalam pembelajaran menganalisis ragam hias. Langkah-langkah lain juga diambil antara lain berkaitan dengan model pembelajaran.
Model pembelajaran yang digunakan adalah PBL. Terdapat 5 sintak. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan secara individu atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyampaikan hasil karya. 5. Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 2. Berkaitan dengan bahan ajar. Saya menggunakan bahan ajar berupa handout pertemuan, juga LKPD, untuk mengukur ketercapaian belajar peserta didik, LCD proyektor dengan pembelajaran berbasis TIPEK sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan dan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Berkaitan dengan penelitian, saya juga menggunakan lembar penelitian untuk menilai secara keseluruhan dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta lembar penelitian spiritual dan sikap sosial tentunya dalam instrumen lengkap mulai dari kisi-kisi indikator ketercapaian setiap ranah dan rubrik penilaian untuk melengkapi penilaian di akhir pembelajaran. Refleksi dan hasil dampak. Bagaimana dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari penggunaan model PBL dapat membuat pemahaman peserta didik lebih baik. Peserta didik lebih termotivasi terhadap materi menganalisis seragam hias pada kelas 10. Peserta didik bersemangat dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran karena pada saat pembelajaran peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Peserta kelompok menjawab soal yang diberikan oleh pendidik. Hasil yang didapatkan selama proses pembelajaran sangat efektif karena pemilihan model dan media pembelajaran sudah sesuai dengan materi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan langkah-langkah tersebut, respon dari lingkungan sekitar yaitu teman sejawat dan kepala sekolah memberikan respon positif. Faktor yang menunjukkan bahwa model pembelajaran yang telah dilakukan berhasil adalah dengan pemahaman peserta didik dalam belajar dan hasil belajar. Oleh karena itu, dengan model PBL, media pembelajaran yang menarik akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Sekian penyusunan best practice dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.